Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Kita semua boleh patut bersyukur kepada Tuhan bahwasannya pagi ini kita semua diberikan kesempatan untuk membangun ibadah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuki minggu ke-1 masa Prapaskah yang diawali dengan Rabu Abu, dan pada minggu ini marilah kita menyambut kehadiran Kristus melalui firman-Nya di tengah-tengah persekutuan kita, melalui pujian dan melalui ucapan syukur kita. Mari kita akan memulai, dan kami undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Mari kita pujikan dengan pujian Kidung Jemaat 37A, bait pertama dan ketiga, Batu Karang yang Teguh. Karena dosaku berat dan kuasanya menyesal, oh bersihkan diriku oleh darah lambungku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memasuki suasana ibadah. Hendaknya setiap pribadi menyatakan bahwa ibadah Minggu Prapaskah yang pertama pada saat ini kita dasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang memeliharanya dengan setia. Keselamatan dan kesejahteraan karena kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta semua umat-Nya yang beribadah. Amin. Sebagai tema ibadah pada hari ini adalah bertirakat sebagai jalan memperbarui panggilan dan iman. Bertirakat sebagai jalan memperbarui panggilan dan iman. Bertirakat menurut Kamus BBI adalah suatu upaya seseorang dalam bentuk keprihatinan jiwa dan raga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, baik berupa perilaku, hati, dan pikiran. Mari kita sambut dengan bersama-sama memuji dari NKB 83, bait yang pertama.
Nun di bukit yang jauh. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Salib adalah lambang penderitaan, pengorbanan Yesus untuk keselamatan manusia. Kita belum bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu, di dalam pertobatan kita yang dibimbing dari bacaan Kisah Para Rasul 3 ayat yang 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, begitu besar kesalahan bahkan pemberontakan kita terhadap segala apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mari saya memberikan waktu kepada panjenengan secara pribadi. Kita mohon ampun kepada Tuhan melalui doa pribadi. Doa pribadi dimulai. Demikianlah ya Tuhan pengakuan dosa kami. Kami meyakini bahwa Tuhan telah mengampuni kami semua. Amin. Pengampunan yang sudah kita peroleh dari Allah, kita akan menerima berkat anugerah yang akan saya bacakan dari 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. 2 Tawarikh 7 ayat ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin.
kita tanggapi dengan memuji Kidung Jemaat 170, bait yang pertama saja, Kepala yang Berdarah. Dikasihi Tuhan, saatnya kita hendak menggumulkan, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Namun mari kita bersama-sama memohon berkat-Nya, sehingga pada saatnya kita semua akan diberkati dan boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Allah Sang Sabda, di dalam Yesus Tuhan kami yang hidup, pada saatnya kami hendak duduk, hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah hidup kami diisi dan diberikan berkat anugerah firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh terus ada di dalam Tuhan. Hidup kami diberkati melalui firman-Mu, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba-Mu yang hendak menaburkan firman-Mu, kiranya Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu mampu dan dimampukan untuk menaburkan benih kebenaran firman Tuhan yang Tuhan percayakan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, berikan kepada kami semua pencerahan, berikan kami semua iluminasi-Mu, sehingga kami boleh memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pada pagi ini diambil dari Lukas pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-13. Sekali lagi, Bapak Ibu yang di rumah dan Bapak Ibu yang ada di gereja, mari kita bersama-sama membaca Injil Lukas pasal yang keempat ayat 1 sampai ke-13. Demikian kesaksian firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah,
suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan di dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab, katanya, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikian bacaan firman Tuhan. Kebahagiaan kita dapatkan bila kita senantiasa mendengarkan firman Tuhan, terlebih-lebih bisa melaksanakan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang di gereja maupun yang sedang melihat online di rumah masing-masing, selamat pagi, salam patunggilan, salam. Puji Tuhan, di saat yang cerah ini kita boleh beribadah kembali, dan puji Tuhan juga pagi hari ini gerejanya hampir penuh. Saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita, manusia mempunyai sifat naluri untuk menginginkan semuanya itu mudah. Kemudahan-kemudahan sudah kita peroleh dengan teknologi yang canggih. Yang di rumah pun bisa mengikuti ibadah. Mungkin karena sekarang ini sedang kondisi kurang sehat atau sudah lanjut usia, bisa mengikuti di rumah. Ini kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Kemudahan-kemudahan itu ternyata manusia tidak berhenti di kemudahan itu saja, tetapi masih ingin semuanya itu mudah. Mudah mencari uang, mudah untuk meraih cita-cita, mudah untuk mendapatkan kesenangan pribadi.
Bisa disebut kita itu menginginkan cara instan, cara yang dengan cepat dan mudah untuk mendapatkan segala sesuatu. Sifat manusia yang instan inilah, yang ingin dapat kemudahan-kemudahan inilah, yang sering dengan cerdik dimanfaatkan oleh teman-teman kita, para marketing, di dalam menawarkan dagangannya, baik barang maupun jasa. Contoh yang nyata, yang kemarin Senin kan hari libur, hari libur nasional, sehingga begitu banyak penawaran-penawaran paket wisata, tur ke Pulau Dewata, tidak mendulikan lagi bahwa kita ini masih dalam suasana PPKM, tidak mendulikan lagi bahwa kita ini harus tetap jaga jarak dan tinggal di rumah. Keluar rumah itu harus betul-betul dipikirkan dan bijaksana. Yang penting bisa bayar, 650.000 kemarin itu yang ditawarkan pada kita untuk bisa menikmati Pulau Dewata selama 2 hari 3 malam. Ketentuan pemerintah untuk swab antigen itu ternyata sudah masuk, include di dalam tarif itu, dan yang ikut tanpa diadakan pemeriksaan swab, sehingga hasil pemeriksaan itu boleh dikatakan abal-abal. Secara kolektif hasil pemeriksaan lab itu bisa kita dapatkan tanpa ada pemeriksaan. Bis tempat duduk penuh, terdiri dari anak-anak, balita, dan Adi Yuswo yang ikut di dalam rombongan itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ini salah satu contoh realita kehidupan, bahwa manusia itu kepingin yang cepat, mudah, murah, tanpa memikirkan risiko-risiko yang akan terjadi. Yang penting bisa berfotoria, selfie, pansos, dan risiko kesehatan tidak lagi dipikirkan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Lukas 4 ayat 1-13, Tuhan Yesus setelah berpuasa selama 40 hari lamanya, dalam kondisi yang lapar, tubuh yang sangat lemah, menerima pencobaan dari iblis yang menawarkan cara instan, cara pintas, agar Yesus segera mengakhiri rasa laparnya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan secara manusiawi. 3 hal yang ditawarkan oleh iblis, 3 hal ini sebetulnya merupakan dambaan atau yang diinginkan oleh setiap manusia. Rasa kenyang, punya kekuasaan, dan selalu mendapat penghormatan. 3 hal yang ditawarkan iblis itu sampai saat ini masih relevan, masih berlaku bila kita ditawari juga 3 hal ini oleh iblis. Tetapi jawaban Tuhan Yesus dari tawaran yang diberikan oleh iblis itu, Tuhan Yesus menolak atas tawaran iblis.
merupakan hal yang sangat perlu dan merupakan teladan yang baik bagi kita, bahwa Tuhan Yesus berhasil menolak apa yang sebetulnya secara manusiawi diidam-idamkan oleh setiap manusia. Teladan atau 3 jawaban Tuhan Yesus yang bisa kita teladani pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja. Ini jawaban Yesus. Sehingga tidak seharusnya kita kepingin dapat roti, kepingin dapat makanan, tidak seharusnya kita melakukan tipu daya, tidak seharusnya kita melakukan korupsi, bahkan membunuh sesama kita karena untuk memenuhi kebutuhan makan kita. Yang kedua, jawaban Tuhan Yesus kepada iblis sebagai penolakan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dari ungkapan Tuhan Yesus yang kedua ini, kita pun tidak seharusnya percaya dan mengandalkan kekuatan lain di luar Tuhan. Misalnya kita ke paranormal, mungkin para marketing itu di dalam memasarkan produknya itu sudah tidak menjadi rahasia umum. Oh, iku kudu gawe susuk. Oh, iku kudu gawe kekuatan dari Mbah A, Mbah B, supaya daganganmu payu, supaya kamu bisa memberikan rasa percaya kepada calon customermu. Ungkapan Tuhan Yesus inilah yang mematahkan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dan kita senantiasa hanya menyembah Tuhan, bukan menyembah yang lain, bukan menyembah hobi kita, karena kita harus menjalankan hobi dan kita melupakan ibadah-ibadah kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, merupakan jawaban yang terakhir dari Tuhan Yesus. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sehingga memang tidak seharusnya kita berpikir kalau kita ini sudah menerima Kristus, bila kita berbuat dosa, kita akan diampuni dan terus diampuni. Sehingga kita pun akhirnya dengan mudah kembali berbuat dosa yang sama terus. Karena kita mempunyai pemikiran yang keliru, bahwa perbuatan-perbuatan kita yang salah itu kalau diulang-ulang, inilah kita mencobai Tuhan kita. Tuhan Yesus pernah menyatakan kepada seorang wanita tunasusila, bertobatlah, kau diampuni, pergilah dan jangan ulangi lagi. Inilah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bahkan di bagian akhir bacaan kita, di ayat yang ke-13, iblis mundur kalah setelah menerima jawaban dari Tuhan Yesus tadi. Iblis kalah telak, dia harus mundur. Tetapi di bacaan kita yang terakhir, iblis menunggu waktu yang baik untuk
dapat mencobai lagi. Di saat itu memang Tuhan Yesus lulus. Bagaikan kita juga lulus di dalam permasalahan-permasalahan kita, lulus. Ada kelegaan, puji Tuhan, masalahku telah berlalu. Puji Tuhan, cobaan ini bisa saya hindarkan. Tetapi bukan hanya di situ saja, karena iblis tetap berusaha. Kapan kita lengah? Kapan iman kita kendor? Kapan ada masalah-masalah duniawi kita? Disitulah saat-saat tepat iblis masuk mencobai dan menjerumuskan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, panjenengan dan saya adalah para murid Tuhan Yesus. Waspadalah selalu. Iblis senantiasa mengintai kita. Dia sedang menunggu waktu yang tepat. Kapan kita ini lengah? Pasti dia datang. Sebagai kunci agar saya dan panjenengan semua mampu menghadapi godaan adalah selalu mengingat bahwa hanya Tuhan yang lebih berkuasa dari segala sesuatu. Ada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan dan hikmat bagi kita. Jangan sampai kita salah fokus. Jangan sampai perhatian kita berpaling dari Tuhan. Jangan sampai kita mengandalkan kuat gagah dan keberadaan kita untuk menghadapi si iblis. Tetaplah fokus kepada Tuhan dan berproses sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat berjuang. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, kita sejenak akan memperhatikan warta lesan untuk kegiatan-kegiatan gereja kita yang ada di Jemaat Simo Mulyo. Yang pertama adalah ibadah blok. Ibadah blok adalah ibadah pendaratan unduh-unduh reguler pertama, dilaksanakan Rabu tanggal 9 Maret 2022 pukul 19, dilaksanakan secara online Zoom mandiri. Jadi mohon Bapak Ibu Ketua Blok untuk mempersiapkan, dan dilayani oleh panitia pelaksana unduh-unduh reguler 1. Kedua, ibadah Minggu tanggal 13 Maret tahun 2002 pukul 8 menggunakan bahasa Indonesia akan dilayani oleh Bapak Pendeta Galuh Iria Krislumadyo. Tanggal 13 itu akan dilaksanakan Hari Raya Unduh-unduh reguler yang pertama. Temanya, ucapkanlah syukur melalui persembahanmu. Maleakhi 3 ayat 10. Dan akan disiarkan secara Zoom dan juga Google Meet, gitu ya. Kemudian kegiatan kita berikutnya ibadah doa hari Senin pagi tanggal 7 Maret 2002 pukul 04.30, dilaksanakan secara online Zoom, dilayani oleh Ibu Diaken Deni Wijayanti dan Bapak Penatua Suwarno menggunakan Zoom, ya. Kemudian kegiatan kita berikutnya adalah ibadah Adi Yuswo yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Galuh Iria Krislumadyo SSI, dan dilaksanakan Senin 7 Maret 2002 pukul 19 menggunakan via Zoom, ya, Zoom meeting. Kemudian ibadah doa Sabtu pagi, Sabtu tanggal 12 Maret 2002 pukul 04.30, dilaksanakan secara online, dilayani oleh Bapak Diaken Yosia EKS dan Ibu Yuli Lestari menggunakan Zoom meeting. Lalu yang berikutnya ibadah doa malam Kamis 10 Maret 2002 pukul 19, dilaksanakan secara online, dilayani oleh Penatua Petrus Wagio menggunakan Zoom meeting. Kemudian dari info Poliklinik, Poliklinik GKJ Simo Mulyo kembali buka melayani warga jemaat Simo Mulyo dengan menggunakan media video call WA untuk 25 pasien pada pukul 9 sampai 10, berarti hari ini. Kondisi kesehatan juga meminta bantuan dukungan doa dan dana dari warga jemaat Simo Mulyo untuk ketersediaan obat-obatan agar warga yang sakit dapat terlayani dengan baik. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Hana Bajeng dengan nomor telepon tertera dan Ibu Sriani dengan nomor telepon tertera. Demikian untuk sekilas warta lesan.
Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menyatukan hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan Allah kami yang berkuasa, kami mengucapkan syukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu, sehingga kami memiliki kesempatan untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan, menegur dan menguatkan setiap kami. Mampukanlah kami untuk dapat menghayati dan melakukan firman kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh pelayan-Mu di Jemaat Simomulyo ini, mulai dari Bapak Pendeta, Penatua Diaken, dan seluruh pengurus badan pembantu dan ketua blok 1 sampai dengan 11. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan pertolongan sehingga dapat melaksanakan seluruh rencana kegiatan yang telah terprogram, baik di majelis jemaat, majelis daerah maupun di majelis agung. Sempurnakanlah rencana jemaat kami. Minggu depan kami akan melaksanakan unduh-unduh reguler yang pertama, yang bertujuan untuk menghimpun persembahan di dalam memenuhi kebutuhan pendanaan bagi kegiatan di Jemaat Simomulyo. Mampukanlah ya Tuhan seluruh warga jemaat-Mu untuk bisa mendukung dan berpartisipasi aktif di dalam kegiatan unduh-unduh yang terlaksana minggu depan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan pemerintah di Indonesia tercinta ini, kiranya kebijaksanaan, keadilan dan hikmat dari Tuhan senantiasa menyertai para pemimpin kita, dari pusat pimpinan hingga di RW dan RT di lingkungan kami. Berikanlah kelancaran atas segala upaya untuk menangani COVID-19, sehingga bangsa dan negara kami kembali pulih, dan semua kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar kembali. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini menjadi korban bencana Gunung Semeru, tanah longsor, banjir di berbagai tempat, beserta para korban perang antara Rusia dan Ukraina, berilah mereka kekuatan dan penghiburan untuk senantiasa hanya berharap kepadamu. Berkatilah segala usaha pertolongan kemanusiaan untuk meringankan beban mereka, baik dari pemerintah, dari komunitas, dari pribadi, maupun dari Badan Pengendali Bencana, dan seluruh relawan yang saat ini sedang bekerja untuk menolong para korban bencana. Kami berdoa bagi setiap warga Jemaat Simomulyo, baik yang sudah lanjut usia, yang dalam kondisi sakit, yang mengalami berbagai macam pergumulan di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan berkenan melawat, Tuhan berkenan memberikan anugerah pemulihan, sehingga saudara-saudara kami yang sedang sakit merasakan kuasa dari Tuhan, memperoleh anugerah kesembuhan. Begitu pula kami berdoa untuk setiap keluarga dan pekerjaan, bagi saudara kami yang mendambakan pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan kesabaran, memberikan hikmat, sehingga memperoleh pekerjaan yang sesuai kemampuan dan talentanya, seturut dengan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang masih di dalam masa pendidikan, kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kemampuan, sehingga dapat meraih apa yang menjadi pengharapan dan meraih apa yang menjadi cita-citanya. Inilah ya Tuhan doa permohonan kami, kiranya semua terjadilah menurut kehendak-Mu. Pengharapan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami.
kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengucapkan syukur kita dengan menghimpun persembahan yang akan kita dasari dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-6 yang demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita menghimpun persembahan dengan kita menyanyikan pujian dari PKJ 146 bait yang pertama, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita serahkan persembahan kita dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu, atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur atas firman yang telah Engkau berikan melalui hamba-Mu yang menyampaikan firman, ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman ini dapat bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami. Ya Bapa, pada kesempatan di ibadah pagi hari ini, kami mengungkapkan ucapan syukur kami dengan kami mengumpulkan persembahan. Ya Bapa, kami mohon kiranya Tuhan menyucikan, mengurapi persembahan ini supaya persembahan ini layak di hadapan-Mu dan dapat menjadi sarana pelayanan di gereja kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi warga jemaat yang sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan memberkati di dalam kehidupan warga jemaat kami, sehingga mereka juga tidak kekurangan dan terus
mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bertugas untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan supaya dapat mengelola persembahan ini dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala ucapan syukur, permohonan kami di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kami mohon untuk tetap berdiri. Jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus, pergilah dengan damai sejahtera dan jadilah pelaku firman dimanapun kita berada. Karena itu percayalah bahwa Tuhan selalu mengiring langkah kita dimanapun kita diutus. Kita akhiri dengan memujikan Kidung Jemaat 408 bait yang pertama, di jalanku ku diiring. Asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Allah Bapa Sang Sumber kehidupan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus Kristus Sang Sumber keselamatan senantiasa menolong dan menuntun hidup kita. Roh Kudus Sang Sumber kekuatan senantiasa memberi hikmat, kebijaksanaan, dan damai sejahtera kepada kita, kini dan selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal.